Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Afriansyah, NPM 22411135, kelas MNJ 22C. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang statistika ekonomi, yaitu uji T homogen dan uji T non-homogen dalam statistika ekonomi. Statistika ekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan interpretasi dalam ekonomi. Uji T homogen dan uji T non-homogen merupakan dua sisi statistik penting dalam statistika ekonomi. Selanjutnya ada uji T homogen. Yang pertama itu ada definisi. Uji T homogen adalah uji statistik untuk menguji apakah varian dua kelompok bersifat homogen atau sama. Jika varian homogen, maka uji T homogenitas dapat dilakukan. Yang kedua ada pengujian homogenitas varian. Varian dapat dianggap sebagai homogen jika perbedaan kedua varian tidak signifikan secara statistik. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji homogenitas varian, seperti uji Levene, uji Brown, Forsyth, dan sebagainya. Yang ketiga ada contoh penerapan. Contoh penerapan uji T homogen adalah ketika ingin menguji perbedaan antara rata-rata antara kedua kelompok, misal laki-laki dan perempuan. Sebelum melakukan uji T berpasangan, perlu dilakukan uji T homogen terlebih dahulu untuk menguji apakah kedua kelompok memiliki varian yang sama atau tidak. Selanjutnya, uji T non-homogen. Sama seperti yang tadi, yang pertama definisi, uji T non-homogen adalah uji statistik untuk menguji apakah varian dua kelompok bersifat tidak homogen. Jika varian tidak homogen, maka uji T non-homogen dapat dilakukan. Yang kedua, pengujian non-homogenitas varian. Varian dapat dianggap tidak homogen jika perbedaan antara kedua varian signifikan secara statistik. Dalam hal ini, T statistik yang dihitung tidak lagi homogen atau merata antar kelompok. Yang ketiga, contoh penerapan. Contoh penerapan uji T non-homogen adalah ketika ingin menguji pengaruh suatu kebijakan ekonomi terhadap pendapatan rata-rata kelompok bawah dan kelompok atas. Karena kelompok bawah mungkin memiliki varian yang lebih besar, maka perlu dilakukan uji T non-homogen untuk memeriksa perbedaan varian. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan implikasi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji T homogen dan T non-homogen dapat disimpulkan apakah kedua kelompok memiliki varian yang sama atau tidak. Jika varian sama, maka uji T homogen dapat digunakan. Sedangkan jika tidak, maka uji T non-homogen dapat digunakan. Selanjutnya implikasi. Hasil uji T homogen dan T non-homogen dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam bidang ekonomi, seperti dalam melakukan analisis regresi, uji beda rata-rata, dan sebagainya. Selanjutnya contoh aplikasi uji T homogen. Yang pertama ada analisis penjualan. Dalam sebuah perusahaan, diinginkan untuk mengetahui apakah rata-rata penjualan produk di kedua kota yang berbeda sama atau tidak. Sebelum melakukan uji T berpasangan, perlu dilakukan uji T homogen pada data penjualan kedua kota. Selanjutnya, analisis kondisi keuangan. Dalam sebuah proyek investasi, diinginkan untuk mengetahui apakah kinerja keuangan perusahaan tahun ini sama dengan tahun lalu. Sebelum melakukan uji T berpasangan, perlu dilakukan uji T homogen pada data keuangan perusahaan tahun ini dan tahun lalu.
Baik, selanjutnya contoh aplikasi uji T homogen. Contoh aplikasi uji T non-homogen. Sama seperti yang tadi, yang pertama itu ada pengaruh kebijakan ekonomi. Sebuah kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi pendapat rata-rata kelompok bawah dan kelompok atas. Sebelum melakukan analisis, perlu dilakukan uji T non-homogen pada data pendapat kedua kelompok untuk memeriksa apakah varian sama atau tidak. Kedua, pengaruh media sosial. Dalam sebuah penelitian, diinginkan untuk mengetahui perbedaan pengaruh media sosial terhadap perilaku belanja mahasiswa di dua universitas yang berbeda. Sebelum melakukan uji T berpasangan, perlu dilakukan uji T non-homogen pada data perilaku belanja di kedua universitas. Selanjutnya penutup. Pertama, uji T homogen dan T non-homogen merupakan uji statistik penting dalam statistika ekonomi untuk menguji perbedaan data antara kedua kelompok. Dua, kesimpulan. Berdasarkan hasil uji, dapat disimpulkan apakah kedua kelompok memiliki varian yang sama atau tidak. Jika varian sama, maka uji T homogen dapat digunakan. Sedangkan jika tidak, maka uji T non-homogen dapat digunakan. Yang ketiga, aplikasi. Hasil uji dapat digunakan dalam membuat keputusan dalam bidang ekonomi seperti dalam melakukan analisis regresi, uji beda rata-rata, dan sebagainya. Oke, baik. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang uji T homogen dan uji T non-homogen. Salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.